sini akan menjelaskan fungsi Doppler untuk memenuhi mata kuliah pelayanan teknologi kebidanan dengan memperagakan cara penggunaan Doppler. Nah, Doppler ini sendiri itu fungsinya untuk mendengarkan detak jantung janin yang ada di perut ibu ya. Nah, untuk bagian-bagian dari Doppler itu sendiri di sini ada beberapa tombol. Yang pertama ini tombol on off. Ya, tombol on off sendiri itu untuk mematikan dan menghidupkan dulu kan kayak gini, jadi cuman fungsinya menghidupkan sama mematikan aja, on off. Kemudian ada tombol volume, ini untuk kayak membesarkan sama mengecilkan volume. Kalau ini enggak terlalu dipakai ya, jadi tombolnya cuman itu aja ya. Baik, kalau gitu kita mulai aja secara penggunaannya. Tadi saya udah melakukan leopard, saya pakai lagi selimutnya ya. Tadi saya sudah melakukan leopard, jadi saya sudah tahu di mana letak punggungnya ya, punggung bayinya, untuk mengetahui atau mendengarkan dari denyut jantung bayinya ya. Maaf ibu ya, kakinya dilurusin bu. Nah, saya tadi pencet tombol ini ya, on berarti. Nah, detak jantung sendiri itu normalnya 120 sampai 160. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini untuk mengencangkan atau membesarkan volume, ini untuk mengecilkan ya. Jadi supaya lebih jelas kita perbesar saja volumenya. Nah, ini udah kedengeran ya detak jantungnya. Detak jantungnya bagus, normal ya Bu ya. 143. Kita biasanya mendengarkannya kurang lebih selama 1 menit, tapi kalau misalkan udah menunjukkan detak jantung normal berarti itu udah bagus ya. Nah, kalau udah selesai tinggal dimatikan saja lagi. Nah, selesai. Nah, itu dia fungsi dari Doppler. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Fit, nah banyak nih yang minta gimana cara melakukan pengukuran tekanan darah secara manual. Nah kita pakai ya, ini adalah tensimeter jarum. Kita butuh stetoskop untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara manual. Nah kalau yang digital kita nggak butuh tuh penggunaan stetoskop, jadi lebih simpel untuk masyarakat awam. Nah kita coba ya menggunakan tensimeter jarum. Oke, pertama kita minta dulu pasien untuk membuka jaket atau menanggalkan perhiasan yang ada di lengannya seperti jam ataupun gelang, supaya kita bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan nyaman. Nah, ini juga posisi lengan itu harusnya sejajar dengan jantung. Yang paling baik itu adalah dalam kondisi berbaring. Nah, kita ke ataskan lengan bajunya, hindari lengan terlilit oleh lengan baju, lalu kita pasang manset. Ini boleh di lengan kanan atau kiri, tapi kita sarankan di lengan kanan. Jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Nah, untuk jarumnya itu ada pengaitnya di belakang, dikaitkan di tempat yang sudah disediakan. Seperti itu ya. Kemudian raba nadinya, lalu pompa sampai nadi tidak terasa lagi. Atau gunakan stetoskop, letakkan di bagian dalam lengan di siku. Kemudian pompa sampai denyut jantung tidak terdengar lagi di stetoskop. Kalau sudah tidak terdengar, naikkan 10 sampai 20 mm Hg, lalu turunkan perlahan sampai denyut jantung pertama terdengar, itulah sistolik. Jika denyut jantung tidak terdengar lagi, itu adalah diastolik. Jika teman-teman Fit tidak memiliki stetoskop, maka teman-teman Fit bisa melakukan pengukuran tekanan darah dengan perabaan denyut nadi, namun hanya bisa mengukur tekanan darah sistolik saja. Lakukan pemeriksaan seperti tadi, pompa sampai denyut nadi tidak teraba, lalu naikkan 10 sampai 20 mm Hg. Kemudian turunkan secara perlahan sampai denyut nadi teraba kembali. Terima kasih, salam sehat. Masih bingung gimana cara menggunakan tensimeter kita dengan benar? Yuk disimak. Langkah pertama, pakaikan manset ke lengan. Pastikan manset lebih tinggi 1-2 cm dari sendi atau siku. Area bertanda merah pada manset pastikan mengarah ke pertengahan jari. Yang kedua, pastikan posisi pengukuran.
Letakkan lengan bawah Anda di atas meja. Jaga telapak tangan tetap menghadap ke atas. Dan pastikan posisi bagian tengah manset itu sejajar dengan posisi jantung Anda. Kemudian yang ketiga, relax. Jangan tegang, jaga punggung tetap tegak lurus, dan minimalkan bergerak. Kemudian pemeriksaan siap dilakukan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa check out ya di Keranjang Kuning. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selamut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku. Ini dia cara menggunakan stetoskop yang baik dan benar ketika lagi Nancy. Anak PKL wajib nonton video ini sampai beres. Betul, corazón. Bentar, itu sih nggak salah itu benar itu. Namanya juga anak kecil, jangan disalahin, kasihan anak kecil. Emang perempuan aja yang selalu benar, ha? Jangan kayak gitu, kasihan. Jangan diketawain juga. ya serius nih. Cara menggunakan stetoskop yang baik dan benar tuh kayak gini nih. Coba lihat, perhatikan yang hitam ini harusnya posisinya ke depan. Jangan ke belakang. Ya, nih, kayak gini. Jangan ke belakang kayak gini. Nah, kalau posisinya udah di depan nih, menghadap ke depan, langsung pasangkan ke telinga lewat sini. Set, nah, kayak gini. Jangan dipasanginnya di hidung. Kayak kebo, kayak bateng, ting ruduk, di telinga. Set, nah, gitu. Mungkin tadi si Ade tuh masangnya dari atas kayak gini nih. Nah, gini, mungkin salahnya gitu, tapi posisinya udah bener, nggak salah. Jangan dari atas, harusnya dari depan, gini ya deh ya. Nah, kayak gitu ya, semoga bermanfaat. Malu-maluin kamu. Cara menggunakan suction pump 7RB. Yang pertama, pastikan tombol dalam keadaan off. Lalu, colokkan kabel ke stop kontak. Selanjutnya, sambungkan filter udara ke lubang out. Dan ujung yang satu sambungkan ke lubang alat. Lalu sambungkan selang suction ke lubang in. Dan ujung satunya sambungkan ke suction kateter. Di dalamnya sudah terdapat suction kateter ukuran 8 untuk bayi dan ukuran 12 untuk orang dewasa. Lalu tutup suction kateter dan atur tingkat hisapnya. Jika sudah siap, tekan tombol on dan ujung alat suction bisa digunakan. Sejatimu tinggallah di hatiku, selamanya tetap di hatiku, agar kita bisa menua bersama. Aku memang tak banyak butuh waktu. Gea Pulse Oximeter FPA 200. Oximeter ini berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah sekaligus mengidentifikasi penyakit. Penggunaan oximeter ini sangat mudah dan bisa dilakukan secara mandiri. Dengan satu kali klik, sahabat bisa mengukur saturasi oksigen dalam darah. Untuk kadar oksigen normal di level 95 hingga 100% dan untuk pulse normal di 60 hingga 100 bpm. Setelah digunakan, oximeter ini akan mati secara otomatis. Selain itu, oximeter Gea memiliki banyak fitur canggih. Sudah terdapat lanyard juga loh. Miliki oximeter Gea di Grand Medica Store dan Grand Medica Online. To hide under the covers, staring at each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor.
Kalau masih bingung cara pakai tabung oksigen, tonton video ini ya. Kalau semuanya sudah terpasang kayak gini, tinggal kita putar knob bagian atasnya. Tidak usah full, sedikit saja jarumnya sudah naik. Nah, angka ini menunjukkan oksigen yang ada di dalam tabung. Ini isinya masih full ya, di 2000 karena tabungnya 1 meter kubik. Sekarang kita putar flow meternya. Ini mengatur oksigen yang keluar dari tabung yang akan kita hirup. Jadi kita bisa atur seberapa banyak oksigen yang kita butuhkan. Gunanya air di dalam tabung ini untuk melembabkan oksigen yang akan kita hirup. Jika oksigennya sudah selesai digunakan, tutup flow meternya, tutup juga knob atasnya, dan kita buang sisa-sisa oksigen di dalam regulator dengan cara buka kembali flow meternya sampai jarumnya menunjukkan ke angka 0. Mudah kan? Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum. Ibu hamil, siapa yang tidak kenal dengan USG? Hampir semuanya tahu dan pernah melakukan pemeriksaan USG. USG adalah ultrasonografi, ya. Jadi USG ini bukan hanya untuk melihat, bukan hanya sekedar untuk melihat janin, tetapi alat yang juga bisa untuk memantau tumbuh kembang dan kesehatan janin. Karena dengan USG ini kita bisa mendeteksi lebih awal seandainya janin dalam kandungan ibu ada masalah. Ayo hari ini kita mengenal alat yang sudah familiar dengan ibu hamil. Apa itu ultrasonografi? Jadi ultrasonografi adalah suatu teknologi medis yang menggunakan gelombang suara. Jadi bukan suatu zat atau gelombang radiasi ya, yang kadang-kadang dibayangkan itu suatu radiasi yang kadang-kadang ibu nggak mau USG karena takut kalau nanti jadi berbahaya buat bayinya karena radiasi. Bukan ya, bukan radiasi. Jadi USG ini adalah menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tertentu, biasanya di atas 20.000 Hz. Nah, gelombang suara ini kita sedikit kenalan ya dengan alat USG. Dengan gelombang suara ini yang masuk, ini namanya alatnya probe, ini unit USG-nya, ini adalah monitornya. Kemudian nanti ada alat printernya ya. Nah, dari alat ini namanya probe atau transducer, menghasilkan gelombang suara dengan frekuensi tertentu, kemudian kita letakkan di atas perut ibu, abdomen ya. Kemudian gelombang suara ini nanti memantulkan ke organ di dalam, hal ini adalah janin, kemudian ditangkap kembali oleh transducer, kemudian diolah oleh unit USG, dan kemudian ditampilkan di layar monitor. Untuk saat ini cukup sekian dulu, nanti kita bahas lebih lanjut apa itu USG dan lebih detail lagi. Di sini saya sedang menyiapkan alat nebulizer untuk uap buat pasien anak yang batuk berdahak, mengi, dan sesak napas ya. Nah ini tuh alat set nebu ini bisa kalian dapatkan di apotek ya, yang dewasa dan anak juga bisa. Nah ini saya tinggal nyolokin alat selangnya ke nebulizer. Nah setelah itu dimasukin obat Kombipen 1 respul ya. Langsung caranya kalian bisa lihat sendiri. Nah setelah itu lanjut kita pergi ke pasien untuk diuap ya. Oh iya, kalau kalian mau untuk alat nebulizer seperti yang ada di rumah sakit dan sudah standar rumah sakit, kalian bisa ambil keranjang kuning ya. Nah setelah itu cara pakainya mudah, tinggal kalian colokin aja ke listrik alat omronnya. Nah colokin alat nebulizer ke pasien langsung. Nah setelah itu langsung klik power. Nah lanjut edukasi caranya. Nah, hirup uap dari hidung, keluar lewat mulut. Hirup lewat hidung, keluar lewat mulut. Begitu ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan thermometer in case ada yang belum tahu nih caranya gimana. Kita coba ya. Nah ini thermometer yang gue punya, gue buka dulu.
Sap. Nah, so ininya dinyalain dulu ya. Nah, setelah itu termometernya diapit nih, diketek. Ya, diketek. Oke, dinyalain dulu ya. Tunggu beberapa detik. Dan coba kita lihat. Dan suhunya 34,9. Jangan lupa ya untuk ukur suhu tubuh kamu saat kamu lagi isoman 4 jam sampai 6 jam sekali, itu penting. Jadi kita tahu demam kamu itu naik turun atau enggak. Selamat mencoba. Termometer air raksa. Cara pemakaiannya, lihat air raksa di atas garis kuning. Ukur suhu dengan memasukkan termometer ke dalam ketiak sambil tunggu hasil suhu badannya. Ini cara menurunkan air raksa di atas garis kuningnya. Ini dia caranya menggunakan inhaler yang tepat. Pertama, kita kocok terlebih dahulu, kemudian untuk pasien anak-anak boleh ditambahkan spacer seperti ini. Selanjutnya hembuskan nafas, lalu kita boleh letakkan inhalernya di antara kedua gigi. Pastikan lidah kita tidak menutupi arah jalur masuknya obat. Kemudian secara perlahan kita menghirup nafas sekaligus menyemprotkan obatnya. Biasa dilakukan 3 hingga 5 detik, jadi dilakukan secara perlahan ya. Setelah obatnya masuk, kita menahan nafas kurang lebih 10 detik. Kemudian baru boleh dihembuskan kembali. Untuk pasien yang mendapatkan dosis lebih dari 1 puff, maka bisa diberi jeda sekitar 30 detik. Jika obat kita mengandung steroid, maka pastikan untuk selalu berkumur setelah menggunakan obat untuk mengurangi resiko infeksi pada mulut. Sekian, semoga bermanfaat. Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama kami di Perawatan Kesehatan. Di video kali ini kita akan melakukan uji test pack dengan menggunakan test pack merek Akurat. Ya, Akurat ini warnanya kuning ya, diingat-ingat warna bagusnya kuning. Nah, sebelum melakukan test pack yang kalian siapkan adalah urin tampung ya. Urin tampung ini pastikan wadahnya bersih, urinnya juga bersih, tidak terkontaminasi dengan air, bakteri ataupun kotoran. Nah, setelah itu kalian siapkan strip test pack-nya ya. Kalian siapkan strip test pack-nya, ini juga harus dicermati. Jangan sampai test pack ini udah expired. Nah, sesudah itu masukkan saja strip test pack-nya ke dalam urin yang sudah kita siapkan. Nah, sambil menunggu ya, sambil menunggu hasilnya, ini tuh syarat dan ketentuannya. Masukkan strip test pack itu kira-kira di kurun waktu 1-3 menit. Jangan sampai lebih ya. Nanti kalau sampai lebih tuh hasilnya sudah tidak akurat. Sambil menunggu tak kasih tahu tipsnya. Kalau kalian mau uji test pack itu sebaiknya digunakan urin pagi atau urin bangun tidur, karena konsentrasi hormon HCG pada urin pagi itu lebih tinggi ya sahabat sehat daripada urin lainnya. Kita tunggu aja ya, sabar menunggu. Setelah selesai kita tiriskan dulu ya. Lalu kita baca, dan membacanya ini juga tidak boleh lebih dari 3 menit ya sahabat sehat. Langsung kita baca, ini hasilnya garis 2, tampak jelas sekali garis 2 merah ya sahabat sehat. Jadi ini hasilnya positif hamil sahabat sehat. Kalau garis 2 seperti ini hasilnya berarti positif hamil. Buat kalian yang nanti melakukan uji test pack, kalau menemukan garis 2 kayak gitu berarti kalian positif hamil.